Saya sering nggak makan, Pak. Sering nggak makan, saya kadang makan sore, pagi enggak. Demi Allah, demi Rasulullah, Pak. Saya sering demi anak-anak. Punya uang 20.000, anak-anak nelpon minta uang buat makan, gimana mau dikasihin gimana gitu. Semenjak steril saya susah banget, Pak, demi Allah. Kadang saya jadi bapak tuh gagal ya. Kayak kemarin anak saya bilang, kenapa nggak jualan-jualan gitu. Itu masih terngiang-ngiang aja sampai di telinga saya. Kenapa nggak jualan? Saya bilang, saya sudah nggak bisa jualan lagi gitu. Kalau nggak jualan mah minjem juga saya mau ngasih, Pak. Nggak ada yang ngasih. Jualan, Iya. Mau percaya bayar dari mana kalau nggak jualan? ya. Kalau kita jualan kan mungkin mereka pikirnya oh ya nyari uang bisa bayar. Kalau nggak jualan kita mau bayar pakai apa? Bahkan Kanis saja, nah, Beni belum makan. Iya, bentar nunggu ayah. Bentar nunggu ayah ditanya, iya masih di mana? Masih di jalan, Ma. Kenapa? Anak-anak mau makan, nasinya nggak ada, berasnya nggak ada. Kan bakal calon bupati itu kan mau menjadi bupati. Iya. Iya, logikanya ke situ. Salah satu permasalahannya itu kan ini nih. Sekarang, Iya. Iya kan? kok kenapa nggak ada yang muncul? Nah itu maksudnya. Dipilih mulutnya berarti Mau apa? Pada golput bayar di mana? Golput be. Ari teh aya nomor juangkeun mah moal Pakai naon apa? atau dipilih ge Pak? Ari abdi teu tiasa usaha deui diperjuangkeun nya, teu diperjuangkeun mah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channel. Kita kembali ke podcast dengan Mas. Pada podcast kali ini kita akan membahas nih, tentang nasib para PKL, baik yang di Puspa maupun yang di Taman Kota, pemirsa. Dan kita ingin menggali dari para pedagang kaki lima ini mengenai dampak dari kebijakan yang digulirkan, yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Apakah memang kebijakan yang kemarin diterapkan itu berdampak buruk atau berdampak baik? Apakah ada wilayah-wilayah kemanusiaan yang terganggu dari kebijakan tersebut, pemirsa? Dan kita hadirkan ini 3 warga Kuningan asli, pemirsa. Mereka biasa berjualan di Taman Kota ya. Di Taman Kota sebelah kanan saya Ibu Sari, Ibu Sari, Ibu Enci, dan Erwin. Dan sebelah kanan saya, pemirsa, yang sudah tidak asing lagi nih, sengaja kami hadirkan juga karena beliau ini sering apa ya istilahnya, peduli membela apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil di Kabupaten Kuningan. Bung Deki Jaina Mutakin Wilujeng wengi ya saya. Wengi Pak. Barangkali kita akan langsung untuk menanyakan kondisi para pedagang kaki lima ya. Kalau kemarin memang yang biasa yang sekarang jualan di Puspa itu sudah audiensi itu. Meskipun saya melihat dari audiensi tersebut kayaknya nggak ada kesimpulan juga kan ya. Iya. Kayaknya ini bersikukuh dengan ini, Pemda pun bersikukuh dengan kebijakan. Iya. Nah, kita ingin justru menanyakan langsung kepada para pedagang
yang biasa jualan di taman kota, karena kemarin saya dengar sudah podcast juga kan sama Pak Asda 2, Pak Deden itu katanya di PKL yang di Tamkot itu ada 100 lebih yang tidak 124 ya pendataan terbaru indah. yang tidak kebagian tempat lah istilahnya ya untuk lapak di Langlang Buana ya. Ya. Ya itu. Jadi kita akan menanyakan langsung Manawi ke ini nih ke siapa? Airwin sebagai awalan sebetulnya gimana Airwin selama ini jualan apa dan sekarang jualannya di mana gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya jualan di Taman Kota, Pak. Taman Kota ya. Setelah Kulon, parkiran Kulon. Tapi parkiran Kulon. Sebelah barat. Sebelah barat ya, sebelah barat. Terus tadi di mana? Ya, jualannya udah berapa lama di situ? Untuk jualan, kan saya jualan telur gulung ya Pak ya. Oh, telur gulung ya, Untuk jualannya itu dari kalau untuk telur gulung dari tahun 2020 pas Covid Pak, malah Pas saya Covid, ya. ngerintis. Pas ngerintisnya malah orang-orang banyak yang belum tikar mungkin ya. Ya, Saya ngerintis Pak, dan sampai pada akhirnya 2024 sekarang alhamdulillah jalan 4 tahun Ya. naik turun usaha ya. Karena pas tahu mau dibersihkannya juga mau gimana lagi ya. Jadi jualan telur gulung ya. Telur gulung, Pak. Telur gulung udah 4 tahun di situ. 2020 jualan telur gulung untuk Sebelumnya untuk dan berkecimpung di wilayah taman kota dan jadi pedagang dari 2012 dulu orang tua. ya, jadi pedagang-pedagang lama taman kota sekarang mungkin pada tahu. Jualannya sama telur gulung atau Bukan, kalau dulu risoles. risoles? Ya. Berarti 2012. Tapi orang tua nggak jualan lagi. Masih, Pak. Oh masih. Sekarang untuk jualan itu dilanjutkan sama adik. Jadi keluarga saya itu yang mau tukang dagang semua gitu Pak. Oh gitu, iya. Coba mandiri lah saya jadi untuk kayak begini. Nah sekarang kan berarti jualannya di mana nih? Semenjak ada relokasi. Untuk sebelum pas di bukan di lokasi ya, jadi pas steril taman kota, udah saya pasrah di situ Pak. Nggak tahu mau kemana. Udah kan harapan saya mah emang untuk menafkahi keluarga saya emang hanya di taman kota gitu. Jadi ibaratnya kita udah naik ke gunung nih, Ya. udah di puncak, terus dijatuhin pisang Pak. Mending lah kalau misalkan ada di pos 4, di pos 3, itu kan masih bisa lah. Dijatuhin pisang Pak. Jadinya kayak gitu. Ya. Jadi untuk jualan sekarang ya, untuk menyambung hidup ya saya jualan di depan depan rumah di jalan raya, udah saya di situ aja. Depan rumah Iya. yang di emang rumah di mana? di Kebumen. Oh di Kebumen. Jadi jualan di Ada di saya di situ. Ah. Saya minta izin Pak, gimana saya menumpang jualan di sini dari jam sekian ke jam sekian. Oh ya udah nggak apa-apa. Gimana hasilnya? Ya seadanya aja, nggak jauh banget. Jauh banget ya, Jauh sama yang jualan di taman. Jauh. tapi cukup buat makan. Nggak cukup. Jadi yang punya simpanan saya malah udah habis Pak. Oh, Udah habis, nombok juga. Demi Allah ini nombok, bukan udah punya keluarga? anak gua. Oh anak gua. Ini mau Masih muda tapi ya. Ini mau dikemanain Pak? Ini saya mau urus. Kadang saya jadi bapak tuh gagal ya. Kayak kemarin anak saya bilang, ayah kenapa nggak jualan-jualan gitu? Itu masih terngiang-ngiang aja sampai di telinga saya Pak.
Kenapa nggak jualan? Saya bilang, ayah saya udah nggak bisa jualan lagi. Anaknya masih umur berapa? 4 tahun yang besar. Oh, yang besar. Sampai nanya begini ya. Saya ya gitu. Jadi akhirnya tabungan yang dimiliki itu sekarang ya dipakai sedikit-sedikit selama uji coba kebijakan ya. Ya sampai habis sekarang, dan mungkin mau coba pinjam-pinjam kemana juga kayaknya ada yang masih gitu loh, misalkan mau ngelangkah lagi juga kan harus pakai modal ya. Iya. Misalkan kita mau cari masa mau kayak begini aja gitu loh, sementara pemerintah tidak ada jawaban dari kita yang misalkan yang tidak mempunyai tempat gitu loh. Karena nggak saya doang, jadi kayak teman-teman di sini juga kan sama gitu loh. Ya pasti sama, nggak mungkin nggak sama pasti. Iya. Jadi emang nggak bagian tempat ya di tempat relokasi ya. Enggak. Karena tempat relokasi untuk tamu kotanya yang di atas saja. Oh, berarti yang masuk paguyuban Iya, maksudnya. yang paguyuban yang lama gitu. Iya, padahal kemarin waktu saya podcast tuh wacana sama Pak Asda katanya kita siapkan yang belum terrelokasi katanya kan gitu. Itu juga belum terdata semua, Pak. Belum terdata. Belum terdata Saya yakin itu belum semua itu. Belum. Kan ada 124 Itu tuh. 124 tuh hanya yang memakai gerobak yang jualan di bawah. Ya. Kalau yang saya sama Yang di Ibu atas Sari kita yang di enggak. atas itu tidak Belum terdata sama terdata. sekali. Ini yang Terdata. Iya. Jualannya di mana? Yang gelar Yang gelar di Tamannya. lapangan dan ya, iya di Taman. taman. yang pakai Taman nggak wood, terdata pakai sama payung. sekali. Iya. Itu tidak terdata. Tidak enggak. Kemarin juga nanyain nasib yang di tengah gimana, bilang ya nanti itu mah pendataan baru, pendataan ulang. Nah, itu dari situ nantinya itu kan Sedangkan kan kalau makan nggak mah boleh. tahu. Iya. Anak-anak kan nggak tahu. Jualan apa Ibu Cici? Ibu Cici ya? Ibu Enci. Ibu Enci ya? Saya jualan pakaian dalam, Pak. Oh, ya. Untuk ngebantu suami ya dari situ. Sekarang jualan di mana tuh? Enggak. Oh, enggak? Semenjak sterilisasi juga nggak jualan, Pak. Nggak punya tempat juga. Gak punya tempat ya, berarti Iya. sebulanan lebih ya kalau gitu ya. nggak Sebulan jualan. lebih. Berarti untuk mencukupi kebutuhannya gimana tuh? Dari sisa-sisa uang yang kemarin. Tabungan juga Iya. ya? Dari tabungan juga. Ibu teh punya anak berapa Ibu Enci? Punya anak 3, Pak. 3 ya, paling gedenya. Di SMA 2, Oh, di SD SMA. 1. Oh, jadi 2 di SMA. 2 di SMA, 1 1 di di SD. di SD. Wah, itu kan kebutuhannya lagi banyak-banyak ya, Iya. lagi besar-besarnya ya. Jadi tempat yang lain nggak ada alternatif kayak Erwin gitu kan di dekat Nggak ada. rumahnya. karena jualan kayak si tete ini memang harus membutuhkan keramaian ya kayak. Iya. Jadi nggak bisa, ya kan kalau misalkan di taman kan banyak yang lalu lalang gitu kan, yang tadinya niatnya nggak beli yang masuk gitu kan, akhirnya kenyataannya nego-nego akhirnya jadi beli gitu kan. Emang siling sekali sih, karena emang taman tuh jadi kemungkinan kita yang untuk membelinya juga nggak dari yang cuma lewat-lewat aja gitu Pak. Jadi dari yang pengunjung yang main, yang tadinya niat nggak beli jadi beli, yang tadinya nggak beli tadinya beli ih enak jadi langgan gitu. Iya. Kalau Ibu Sari. Ibu Sari jualan Saya apa? jualan cilok. Cilok. Iya, Oh, cilok kuah. di mana? Di Di area apa? taman. Area tamannya Iya, yang di bareng sama tengahnya. iya. Bareng sama saya. Oh, Iya. bareng. Iya. Udah berapa lama, Bu? Saya udah lama, udah dari 2000 berapa? 16. 2016. Iya. Udah lama ya. Ini aja 2016. nggak punya kartu ya. Enggak ada. Kartu apa maksudnya? Anggota Saya Anggota ada, paguyuban. Ada paguyuban. Ada paguyuban Oh. kan. Tadinya nggak tahu kalau ada bikin kartu paguyuban tuh nggak ada yang ngasih tahu. Jadi nggak ikutan. Berarti sekarang gimana? Jualannya di mana nih? Jualannya keliling bawa kopi aja. Sekarang juga dapat uang 15.000. Oh, hari ini tuh. Iya, sekarang habis jualan dulu mau ke sini. 15.000 ada tengah air ngidulnya punya. Iya, buat makan ya nggak cukup.
Berarti nggak jualan cilok lagi ya, sekarang jualan Enggak, kopi. dari mulai itu enggak jualan cilok. Hmm. Jualan kopi baru diudag-udag Udah, emang jualan di mana nih? di taman. Di taman Kejar-kejaran sama ini. Oh, udah. Sama Satpol PP. Punya anak berapa ibu? Saya banyak Pak, punya anak 5. 5. Iya. Hidup di sini ngontrak. Ngontrak. Iya, kan Aslinya? jauh ke Japara pulang. Japara. Jalaksana. Oh, Japara. Iya. Oh, asli Japara ya. Iya, Japara. Ngadu nasib di sini, kirain teh enggak mau di steril ya. Iya. Pas sekarang di steril, jualannya kayak gini. Anaknya berapa tadi tuh, Bu? Anak saya teh 5. 5 ya. Iya, masih ada yang sekolah. Suami Bu. Suami ada, jualan juga bareng. Jualan. Oh, jualan bareng. Iya. Oh. Jualan bareng. Jadi ibu mah ngebantu ya. Iya. Ya saling kerjasama jualan di situ ya, Iya. jualan cilok ya. Cuman kalau sekarang jadi gimana? Nggak jualan lagi? Itu jualannya kopi Populasi aja. 5. anak 5 ya. Jualan kopi aja ya Bu. Iya, Jualan kopi aja. jualan kopi juga tuh Kucing-kucingan sama Satpol PP. buat makan aja nggak cukup Pak. Karena memang jualan kopi mungkin melanggar aturannya, makanya Iya. di gudang-gudang Satpol PP ya. Iya, habis gimana kalau nggak jualan saya nggak makan Pak. Iya. Mau jualan apa lagi? Cuma yang bisa ditengok aja kopi. Jadi mau kenyang teh dilarang ya. Saya tuh anak di rumah nungguin, Ya. kirainnya bisa jualan di sini mah anak mah nggak tahu kayak gitu. Udah gede-gede Bu anaknya Bu. Udah gede-gede yang ada yang masih sekolah Pak, masih SD kelas 5. Emang nggak ada gimana gitu, ada apa ya, janji misalkan mau di gimana sama pemerintah gitu? Nggak ada. Nggak ada, kita mau steril aja ngedadak Pak. Saya tuh bikin cilok buat 2 hari, kebuang semua itu Pak, modal. Kasihan berarti. Ini gimana nih Pak Deki? Ini kok selaku anggota dewan gimana nih Pak Deki? Ini maksudnya ada ini adalah sampling atau testimoni dari salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ya, saya meskipun posisinya hari ini adalah anggota DPRD, kekuatan kewenangan saya untuk mengembalikan kebijakan seperti sedia kala kan tidak ada. Maka ketika teman-teman menghendaki untuk bisa ikut silaturahmi ke Kuningan Mas sebagai salah satu media yang selama ini ikut memberitakan, mengawal, memperhatikan kebijakan dan mengabarkan informasi itu ke ruang publik beserta dengan teman-teman media lain, ya besar harapan kami tentu harapan teman-teman ini bisa terakomodir. Meskipun jujur saya juga merasa malu secara pribadi ya. Saya duduk di DPRD dengan mungkin gaji yang bisa dianggap cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi di sisi lain masyarakat kita, warga kita ada yang seperti yang Ibu ceritakan ini, dan ini bukan hanya cerita, ini adalah fakta sosial di masyarakat. Ya secara institusi kelembagaan tentu saya secara pribadi ikut berupaya untuk menyampaikan ini ke pihak yang berwenang atau yang mempunyai kewenangan dan wewenangan kaitan kebijakan ini. Saya hadir di Kuningan Mas atau di media yang lain bukan hanya sekarang untuk ikut mengadvis dan mengawal saudara-saudara kita.
Jadi saya berharap pada saudara-saudara kita yang punya kewenangan, yang punya wewenang, yang secara sah bisa memberikan kebijakannya terhadap saudara-saudara kita, tolong diberikan solusi terbaik. Mari bersama-sama dengan DPRD kita bahas secara serius. Nah, selama ini DPRD nggak membahas itu. Maksudnya kan ada komisinya tuh. Kalau eksekusi kebijakan itu kan salah satunya ada di eksekutif. Sampai sejauh saya duduk di DPRD, memang ini domain bukan domain komisi saya. Saya tidak tahu apakah komisi yang berkaitan atau berkorelasi dengan teman-teman ini sudah melakukan upaya atau tidak. Tapi sampai sejauh ini, ya kita semua belum mendengar statement atau penjelasan kaitan dengan kondisi faktual masyarakat hari ini. Per saja kita harus sampaikan itu. Memang faktanya demikian. Ini kan bukan sandiwara ya, Bu ya? Bukan Pak, bukan Ini sandiwara. dan ini adalah salah satu fakta yang ingin kita kabarkan melalui media Kuningan Mas, salah satunya hari ini atau malam ini, bahwa obrolan-obrolan di luar, yang di luar teman-teman atau saudara-saudara PKL ini, saya tidak menyalahkan soal kebijakan, soal relokasi, soal penataan, soal ketertiban, soal keindahan, soal regulasi menjalankan undang-undang dan lain sebagainya. Tapi apakah ada yang melampaui sisi kemanusiaan dari wilayah-wilayah itu semua? Masih punya nurani nggak kita hari ini dengan mendengar kondisi saudara-saudara kita? Bukan anti modernisasi, bukan anti kemajuan, bukan anti keindahan, bukan. Tapi tolong ada perhitungan dan pertimbangan yang jelas, yang betul-betul dikaji secara mendalam, komprehensif. Kalau dikaji secara komprehensif, saya yakin ini akan terminimalisir. Artinya, saya agak menduga kajian ini tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Kalau boleh saya katakan ini adalah korban, ini adalah salah satu korban dari kebijakan-kebijakan. Sebetulnya hakikat pembangunan itu apa nih sebetulnya? Kalau melihat seperti ini, menurut Bung Irekin? Nanti saya berkomentar lebih jauh, dianggapnya bahwa saya provokator, dianggap bahwa saya memprovokasi, dianggap karena saya menjadi anggota dewan yang gagal maju pada kontestasi selanjutnya, dianggap bahwa ini adalah kekecewaan saya. Padahal kalau kita mau objektif, keberadaan teman-teman ini adalah salah satu bukti bahwa kebijakan yang dikeluarkan, yang secara esensial menurut Pak Deden tadi harusnya membangun, mensejahterakan, meningkatkan taraf hidup lebih layak, ini menjadi kontraproduktif, malah jadi sebaliknya. Coba, boleh ya saya tanya misal ini untuk testimoni supaya saudara-saudara kita, para penonton Kuningan Mas khususnya atau halayak publik juga menyadari bahwa sehingga ketika mereka memberikan komentar, mereka bisa lebih bijaksana. Mereka tidak mendiskreditkan atau mendiskriminasi. Kami pun, teman-teman PKL juga tidak ingin mengganggu para pengguna trotoar, para pengguna jalan, tidak ingin sebetulnya. Mari bersama-sama kita cari solusi yang terbaik. Walaupun tidak akan memuaskan semua pihak, tapi minimal terminimalisir. Terlebih saudara-saudara kita tahu. Ibu saya tanya, misal Ibu Sari ini dari Japara dengan anak 5, saya tidak habis pikir dengan dihentikannya Ibu berjualan atau mencari nafkah di wilayah Taman Kota hampir 1 bulan lebih hari ini. Ibu sehari-hari setelah saya katakan dieksekusi untuk tidak bisa berjualan atau disterilkan di wilayah tempat Ibu berjualan, hari-hari seperti apa ini?
untuk makan, untuk kebutuhan. Coba, ini salah satu testimoni, mangga silakan Ibu jelas. Iya, saya sering nggak makan Pak. Sering nggak makan, saya kadang makan sore, pagi enggak. Demi Allah, demi Rasulullah Pak. Saya sering demi anak-anak punya uang 20.000, anak-anak nelpon minta uang buat makan, gimana mau dikasihin gimana gitu. Semenjak steril saya susah banget Pak, demi Allah. Sampai demi anak enggak? Iya, saya nggak demi anak. Ya karena gimana mau cukup ya 20.000, 15.000. Iya, sehari sekarang aja dapat uang 15.000 Pak. Kadang nggak dapat sama sekali. Itu faktanya. Bunji juga sama kan ya? Sama Pak. Tadi beruntung masih punya tabungan kan ya? Iya. Iya. Bunji Airwin ya. Kalau ibu kan udah, Kalau saya mah udah nggak ada Udah nggak tabungan punya sama tabungan, sekali, kan? nggak ada. bagaimana nanti nasib Bunji ketika tabungannya bisa Erwin? Sekarang juga sudah habis. Udah nggak ada Pak. Sudah mikir mau minjem ya. Minjem Kadang juga kalau nggak. modal saya juga minjem sama temen kalau mau jualan. Kalau nggak jualan mah minjem juga saya nggak ngasih Pak. Nggak ada yang Bukan ngasih. jualan ya. Iya. Mau percaya bayar dari mana kalau nggak jualan? Ya. Kalau kita jualan kan mungkin mereka pikirnya oh iya nyari uang bisa bayar. Kalau nggak jualan kita mau bayar pakai apa? Ini Bahkan tadi saja, nah, jadi belum makan. Iya, bentar nunggu ayah. Bentar nunggu ayah ditanya, iya masih di mana? Masih di jalan, Mak. Kenapa? Anak-anak mau makan, nasinya nggak ada, berasnya nggak ada. Ya pemimpin kita Mungkin kondisi kayak gini tuh belum pernah sebenarnya ya ibu-ibu ya. Belum pernah, baru sekarang. Ini gitu sampai sesusah ini tuh Sepahit-pahitnya jualan, kayak di dapat uang sedikit masih bisa untuk nutupin kalau di anak-anak. teman-teman apalagi kalau misalkan kayak musim hujan ya Bu ya Masih bisa, kita hujan-hujanan, kalau Pak. orang bilang hujan terus Iya. tapi kita masih bisa bawa pulang uang. Ini mah sekarang udah kan udah terang benderang kalau dolar ibaratnya susah banget gitu. Susah bener. karena jualannya Iya, jualan kita bukan di tempat yang rame, Iya. apalagi ibu ya dari bukan menghilangkan jualan kopi juga sampai diudag-udagkan ya. Iya. Kalau ada satpol PP datang, cepet ditutup, disimpan gitu. Kucing-kucing ada. emang kan ini ibu ini. Dia udah nekat ya. Udah nekat karena memang buat katanya kan tadi juga ya makan Iya. aja susah kan. Makan aja Sudah susah, nggak kalau punya nggak jualan tabungan, kan? apalagi. Jadi Mau mungkin gimana? jangan sampai depannya malah mengarah ke kriminalitas nih Pak. Nah, kriminalitas betul. Jadi jangan sampai nanti banyak ada berita inilah di mana pas ketemu pelakunya kayak ini Amit-amit. kan Maksudnya ini kan baru 3 ya sebetulnya. Iya. Ada 100 tadi ya, Iya. 124 yang mungkin Itu belum terdata semua, iya, yang di atas mah belum terdata. mungkin kondisinya lebih buruk dari Sama itu aja, ya. Pak. Sama aja. 11-12 Iya. Ya. Ya beruntungnya masih bisa menutupi dengan keceriaan ya Bu, ya. Iya. Seolah-olah tidak Kalau susah, ada di taman gitu bareng kan, ya. kita bisa jualan, masih bisa tertawa lah, Masih Pak. bisa tertawa. Iya. Ternyata emang Menutupi Iya. hati sedih. Nah, itu mungkin. Harapannya coba Kak. Wah, Diteruskan mana aja. Kalau mager, iya, iya. Jadi gimana harapan harapan untuk bisa disampaikan ke Bang Bung. disampaikan?
mudah-mudahan didengar. oleh yang Sebetulnya kalau didengar dari dulu, dari awal juga didengar, cuman kadang ya apa ya istilahnya, ini menyangkut kepekaan sih ya. Kalau kita mah para PKL mintanya nggak muluk-muluk Pak, nggak minta tiap hari. Saya cuma minta dari Jumat, Sabtu, Minggu aja Pak, sama tanggal merah, udah segitu aja. Jualan cilok di situ Iya. maksudnya. Jumat sore. Iya, Jumat sore, malam Sabtu, malam Minggu, iya. Iya, malam Sampai Senin. sore, malam Senin. Iya, Sampai malam. cuman segitu aja. Nggak tiap hari juga nggak apa-apa. Hari libur gitu. Iya, sama tanggal merah aja. Iya. Oh, Ibu Ci juga sama harapan. Iya. Car Free Day juga kan salah juga tetap nggak bisa. Iya. Dulu ya Di taman nggak ada Car Free Day. bersih sekarang. Itu harapannya. Erwin harapannya? Sama ya mungkin kalau memang maunya pemerintah tetap begini ya, keindahan kota bersih, tapi kan di satu sisi kita para PKL juga ada yang dibutuhkan, ada yang harus dinafkahi di rumah, ada yang harus kita korbankan, apalagi saya laki-laki. Saya harus keluar rumah. Saya sebenarnya pengen keluar rumah, cuman saya bingung mau kemana ini gitu loh. Ya. Harapannya sama. Kalau bisa Jumat, Sabtu, Minggu sama tanggal merah izinkanlah. Kami bertaruh di luar, menafkahi keluarga kami. Kami nggak ingin punya yang berlebih lah, pengen punya mobil, rumah, enggak. Cuman Makan gitu. Cukup kan. buat makan Kita sehari-hari. tapi cicilan masih terus harus harus berjalan kan ya. Iya. Iya. Oke, kalau diterusin nanti kita Amina beli ceringnya ikutan langsung closing Manawi Pak Diki. Pak De, iya. harapan mereka sudah disampaikan. Mereka ingin dengan penuh kebijaksanaan, walaupun tidak tiap hari, ya atau diizinkanlah di hari Jumat sore, Sabtu, Minggu, dan hari libur ya, tanggal merah, supaya bisa mereka mengais rezeki ya. Dan saya juga akan sampaikan ke saudara-saudara kita, ini juga kan bagian aspirasi dari masyarakat. Ini kan juga bagian harapan dari masyarakat. Mudah-mudahan ya para petinggi di samping bukan hanya sekedar mendengar, tapi melaksanakan dan melakukan eksekusi kebijakan sesuai dengan harapan bersama. Sekali lagi saya sampaikan, ini semangatnya tidak bermaksud melukai atau merampas hak orang lain, baik para pejalan kaki atau pengguna jalan raya. Mohon saudara-saudara di ruang publik ikut juga berempati atas kondisi ini, ikut mendoakan. Termasuk para bakal calon bupati ya. Para bakal calon bupati. Iya, bakal calon bupati. Ya mungkin kalau bagi saya sebagai salah satu makhluk politik, alangkah indahnya kalau saudara-saudara kita yang berniat maju di pilkada ini, mereka memberikan ide, gagasan terhadap saudara-saudara kita, proyeksi kebijakan yang sekarang menjadi etalase Kabupaten Kuningan, sehingga terlihat kepedulian mereka, penetrasi pikiran mereka kaitan dengan kebijakan, solusi-solusi, pembelaan mereka terhadap saudara-saudara kita. Udah ada para bakal calon bupati yang menyapa. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. satupun ya. belum ada. Terus itu Pak Deden biar tidak politis, nanti khusus gitu. Tapi memang betul, memang disampaikan kan tidak ada. Ya, kita mikirnya gini, bukan politisnya. Kan bakal calon bupati itu kan mau menjadi bupati. Iya. Iya, logikanya ke situ. Salah satu permasalahannya itu kan ini nih. Sekarang, Iya. Iya kan? kok kenapa nggak ada yang muncul? Nah itu maksudnya. Mau dipilih mulutnya berarti mau ditengah. Mau coblos. Badai golput Mau mayat di mana? Golput be. Ari teh aya nomor juangkeun mah mau Kami apa? naon atau dipilih ge Pak, ari abdi teu tiasa usaha Tapi deui diperjuangkeun, teu ya, pemimpin. diperjuangkeun mah gitu kan.
parpol pun nggak ada yang itu ya, Nggak. hanya anggota dewan ini ya. Jadi Iya. Cuma dari satu. dari kemarin ini Hanya aja Pak Dewan. nggak ada lagi. Sebetulnya mungkin ada upaya teman-teman mungkin ada, cuma tidak muncul ke permukaan barangkali. Tapi akan lebih baiknya kalau mereka memang betul-betul peduli, kita sebutnya konfrontatif saja nggak apa-apa. Ini kan hal yang positif. Ya, Pak Deden kabarkan para bakal calon bupati untuk menunjukkan kepeduliannya supaya masyarakat juga bisa menilai siapa yang layak memimpin mereka. Iya, maksudnya kan tiap parpol itu kan sekarang lagi buka pendaftaran. Iya. Katanya ada UKK katanya. Uji kelayakan dan kepatutan bakal calon. Padahal kan kasuistisnya jelas kan ya. Di situ kan, di Jalan Siliwangi. Ya, itu kan etalase kota ya. Nggak ada satupun, nggak ada satupun. Nggak ada. Bisa aja Pak ya. Oh, bawa sambung. Pintar, memang adanya pintar. Tapi ini tidak politis ya Pak ya. Tidak politis. Ini kita mengedepankan sisi kemanusiaan. Gerakannya ini gerakan moral bukan gerakan politik. Ya. Gerakan Dan kemanusiaan. Pak Deki juga nggak bawa embel-embel Tidak ada. partai politik, Tidak Pak. ada. Ya. Saya pastikan apakah saya ini kan tidak. Dan tidak bawa embel-embel sebagai anggota dewan sebetulnya kan, karena bukan komisinya kan. Bukan bagiannya. Maaf Pak, saya aja nggak tahu Pak Deki dari partai apa. Sampai sekarang. Nggak Sampai tahu. sekarang Nggak saya nggak tahu. tahu Pak Deki dari partai apa. Saya aja tahunya baru tahu mana gitu. Jadi tidak ada tendensi atau muatan politik. Saya pastikan insya Allah tidak ada. Dari hati yang paling dalam saya pastikan tidak ada. Saya tahu Pak Deki. Ayo. Ada yang tanya juga, Pak Dewan siapa? Pak Deki partai apa? Nggak tahu. Sip. Ya. Cukup. Cukup. Kira-kira ya. Ya. Oke, pemirsa, itu bukan bermaksud gimana-gimana. Kita dari podcast ini mencoba hanya ingin mengungkap fakta sebenarnya nih, cerita sebenarnya, biar siapapun tidak berpikir yang tidak-tidak atas apa yang dilakukan oleh para pedagang, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli terhadap mereka, karena sebetulnya orang yang lebih mengerti itu memang harus membantu orang-orang yang tidak terlalu mengerti, terlepas apapun statusnya, apalagi seorang yang berstatus sebagai pemimpin, sebagai aparatur. Mungkin itu catatan kami ya dari Kuningan Mas. Dan kami insya Allah di sini tidak mendramatisir persoalan, hanya ingin memunculkan sebuah realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan para pedagang kaki lima. Itu barangkali hatur nuhun Ibu Sari, Ibu Unci, Erwin dan Bung Deki atas kehadirannya di kantor Kuningan Mas. Salam ke keluarga ya. Insya Allah. Iya, Pak, insya Allah. Semoga Semoga sehat, amin. aya rezeki anu tidak disangka-sangka. Amin. Amin ya Allah. Erwin sadayana. Insya Allah nanti cicingin. Pak. Iya Pak. Manawi gitu. Dan pemirsa, kita langsung tutup biar kita juga nggak terbawa suasana ya. Terima kasih atensinya pemirsa. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Insya Allah kita nanti akan mengundang juga dari pihak terkait biar nanti menanggapi apa yang akan dilakukan atas realitas nih yang sebenarnya. Itu pemirsa, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.